Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Baik, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Luar biasa semuanya, sehat? Sehat. Baik, anak-anak kami, kita hari ini akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya. Namun sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu, memohon agar lancar pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Anak-anak? Ada semua? Ada dua yang tidak hadir? Siapa nak? Rania dan Sakma. Baik, jadi teman-teman kita ada dua orang yang tidak hadir, yaitu Rania dan Sakma. Tidak apa-apa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan memulai pembelajaran kita mengenai kecerdasan dan coding kecerdasan artifisial. Baik, seperti yang kamu lihat di depan, ada namanya mengenal dekomposisi. Jadi dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu ada namanya pembelajaran atau materi berpikir komputasional. Salah satunya adalah dekomposisi. Ini akan kita bahas. Namun sebelumnya kita coba dulu biar semangat. Kita buat tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Asik ya? Oke, saya panggil ya nak. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu kita. Nah, di depan sudah ada namanya mengenal dekomposisi. Apa itu mengenal dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih sederhana. Nanti akan kita lihat bagaimana itu Pak. Memecah masalah menjadi bagian yang lebih sederhana. Nah, sebelum kita bahas itu, coba dulu kamu perhatikan. Ini ada puzzle. Nih, coba perhatikan. Kita buka dulu ya. Nah, coba, apa yang kamu lihat di sini, nak? Sebuah kelinci. Jika misalnya saya buang ini saya buang. Ada tinggal gambar yang ini saja. Bisakah kamu tebak gambarnya apa? Bisa? Ini saya buang, tinggalannya ini. Bisa kamu tebak? Bisa? Jadi kalau misalnya ada sebuah gambar kelinci, jika dipotong-potong dari besar menjadi kecil, kamu tidak bisa akan melihat itu gambar apa, ya, kecuali semua gambarnya ada, lalu disusun menjadi sebuah gambar besar seperti ini. Kalau kita susun ini, misalnya seperti ini, bisa kamu lihat gambarnya apa, kelinci. Jadi dekomposisi itu kira-kira seperti itu, memecah masalah besar menjadi bagian yang kecil. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menjelaskan konsep dekomposisi sebagai bagian dari berpikir komputasional untuk menyederhanakan masalah yang kompleks. Lalu yang kedua, mengimplementasikan teknik dekomposisi dengan memuraikan sebuah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Nah, perhatikan anak-anak, ini ada video. Anak-anak, hari ini kita akan belajar memecah masalah besar jadi bagian kecil. Itu dekomposisi. Bayangkan kue ulang tahun. Bagaimana cara memakannya? Potong kecil-kecil kan? Sama seperti masalah. Nah, kalau kita membuat robot, kita pecah jadi kepala, badan, tangan, dan kaki. Lebih mudah kan? Dekomposisi membantu kita melihat setiap bagian dengan jelas. Jadi, tidak ada yang terlewat. Ini seperti menyusun puzzle. Kita mulai dari potongan kecil, lalu gabungkan sampai jadi gambar utuh. Jadi, saat ada tugas sulit, jangan panik. Ingat dekomposisi. Pecah
kan? Maka dipecah-pecah dulu menjadi bagian yang kecil. Saya misalkan ada sebuah masalah. Nanti anak-anak kami bekerja secara kelompok. Anak-anak kelas 6 SD negeri 104181 Sunggal Kanan mendapat tugas membuat AI yang biasa membersihkan kelas secara otomatis. Bagaimana cara kamu memberi instruksi pada AI tersebut jika dia tidak mengerti kata bersihkan kelas secara umum? Hari ini saya menggunakan cara berpikir seperti komputer, yaitu dengan cara memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dilakukan. Nah, sekarang ayo kelas 6, mari kita berdiskusi bagaimana cara membersihkan kelas dengan cara dekomposisi. Ya, bisa dipahami? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, saya bagikan ya nak. Ini ada masalahnya, silakan bergabung nak, silakan bergabung. Bentuk kelompok, ya. Nah, sekarang tugas kamu di bawah itu ada, kamu lihat langkah-langkah dekomposisi membersihkan kelas. Apa kira-kira yang pertama kamu lakukan untuk membersihkan kelas? Bagaimana cara kamu membuat dekomposisinya biar si AI tadi, robot tadi, mampu membersihkan kelas secara otomatis? Apa yang pertama lakukan sampai yang kelima? Bisa kira-kira? Bisa? Nah, sekarang kalian berdiskusi secara kelompok, pecahkan masalah tadi atau buat dekomposisinya menjadi bagian-bagian kecil. Silakan. Ya, ini membuat sebenarnya seluruh bersihkan kelas. Pertama apa? Kalau kamu membersihkan kelas gimana pertama? Buat langkah-langkah otomatis. Ya, silakan. Sudah, yang siap. Nah, kalau udah selesai, itu pertanyaan di bawah ada. Pertanyaan di bawah itu, mengapa dekomposisi dapat membantu pekerjaan bersama menjadi lebih cepat dan mudah? Kelompok sana, ke depan, ayo kelompok 1. Sudah ditentukan apa namanya? Kelompok 1.
Kami mari kita dengarkan teman-teman hasil diskusi dari teman kita kelompok 1 kelompok matahari. Ya. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 1 yaitu kelompok matahari. Perkenalkan nama saya Veronica Sayo. Perkenalkan nama saya Geden Putira. Perkenalkan nama saya Gesha Mitra. Perkenalkan nama saya Mundara Fadila. Di sini kami akan mempresentasikan membuat AI yang bisa membersihkan kelas secara otomatis. Langkah-langkah dekomposisi membersihkan kelas. Mengangkat kursi, mengambil sampah yang berserakan dan memilahnya. Menusuk barang ke lemari atau meja, menyapu lantai dan mengepel. Refleksi, mengapa dekomposisi dapat membantu pekerjaan bersama menjadi lebih mudah dan cepat, karena dengan dekomposisi dapat memecah masalah besar menjadi masalah yang kecil, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada. Oke, sekarang buat kelompok 1. Nah, tadi katanya dari kelompok 1 langkah-langkah dekomposisi membersihkan kelas itu yang pertama mengangkat kursi, yang kedua mengambil sampah yang berserakan dan memilahnya, yang ketiga menyusun barang ke lemari atau meja, yang keempat menyapu lantai, dan yang kelima adalah mengepel. Nah, pertanyaan saya, seandainya lah misalnya dari salah satu 5 tahap, 5 dekomposisi yang sudah dibuat, salah satu nggak ada gimana? Apakah AI-nya bisa mengerjakan? Apa? Bisa nggak? Bisa atau tidak? Tidak. Akhirnya apa? Terjadi error. Maka si AI-nya tidak akan bisa membersihkan kelas dengan baik. Dia mungkin hanya mencari sampah. Dia akan mungkin misalnya hanya menyapu lantai, tidak mengepel. Jika salah satu tidak ada dari 5 yang sudah kamu buat dekomposisi. Oke. Untuk pemetaan yang kedua, di sini ada saya buat. Di sini ada saya buat. Silakan. Ini ada soal kedua. Kalian diminta merancang otak untuk robot pelayan restoran. Tahu pelayan restoran? Pelayan restoran itu dia misalnya itu disuruh jadinya adalah robot. Bagaimana cara si robot tadi kamu buat dekomposisinya supaya robot tadi bisa melayani restoran? Ya, di sini sudah ada saya buat subtugas yang pertama menghampiri meja pelanggan. Ya, menghampiri meja pelanggan. Setelah menghampiri meja pelanggan, apa yang dilakukannya? Ya, ya, itu yang kalian perlu diskusikan. Paham ya? Ada 5. Ini saya bagi per kelompok, silakan. Masalahnya kalian diminta merancang otak robot pelayan restoran. Tantangannya, robot tidak mengerti perintah layanan pelanggan. Tugas, pecahlah perintah besar tersebut menjadi 5 subtugas kecil agar robot bisa bekerja. Yang pertama tadi menghampiri meja pelanggan. Habis itu ngapain? Yang ketiga ngapain? Yang keempat ngapain? Yang kelima ngapain? Sampai nanti dia berhidang makanannya oleh robot pelayan restoran tadi. Gimana caranya? Apa saja? Hah? Kalau yang ini bagaimana? Bertanya apa yang beritahu kepada
Saya mengingatkannya ini arahnya kenapa? Kalau dia bertanya pada saya berarti saya coba itu. Perlu roda di sini? Perlu roda untuk bertanya enggak? Perlu apa? Mungkin sensor bicara. Ini sebuah robot ya. Jadi apa kira-kira? Kalau kepada belakang, robot mana? Ini jawab juga. Mengapa kita perlu memecah masalah besar menjadi kecil? Lalu apa yang terjadi jika salah satu bagian kecil hilang? Apa yang mau ke depan? Kelompok mana? Kelompok terang belum bisa? Siap? Silakan ayo. Oke, silakan kepada kelompok terang bulan, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan hasil pengamatan nama. Nanti kami sendiri Armansyah, nama Teris dan nama saya Tuhan. Dan kita merancang orka untuk rombongan pelayanan restoran. Kasih mengampiri meja pelayan, sensor jarak atau roda. 2. Bertanya apa yang mau dipesan, sensor pencatatan. 3. Memberitahu kepada chef, sensor bergerak roda. 4. Sediakan hidangan, sensor pengingatan. 5. Memberikan menyiapkan hidangan untuk pelayan. Oke, pertanyaan refleksinya? Pertanyaan refleksi silakan jawab. Mengapa kita perlu mengucapkan masalah besar menjadi kecil? Biar lebih mudah dari cepat. Oke, kedua. Apa yang terjadi jika salah satu bagian kecil hilang menjadi masalah? Ya, menjadi masalah ya. Atau robotnya akan error. Oke, undangan buat kelompok ya, kelompok bisa kelompok. Ya, silakan kelompok 1, kelompok matahari. Silakan dipresentasikan di depan diskusinya dengan suara yang kuat, yang lain dengarkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu kelompok matahari. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu yang diminta merancang kota untuk robot pelayan restoran. 1. Menghampiri meja pelanggan. Sensor jarak atau roda. Mengapa kita perlu memecahkan masalah besar menjadi kecil? Jawaban karena memecah masalah besar menjadi kecil bisa memudahkan masalah yang ada. Apa yang terjadi jika salah satu bagian kecil hilang? Masalah
Oke. Iya, terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kelompok matahari. Baik, terima kasih Nah atas presentasinya. Luar biasa, anak-anak kami sudah memahami mengenai dekomposisi. Nah, sekarang kita untuk mengecek pemahaman kalian sampai mana. Nanti akan saya buat kuis singkat pakai botol. Kamu menjawab secara pribadi di lembar yang sudah saya sediakan. Soalnya ada 5 soal. Silakan dijawab secara pribadi. Pertanyaan yang diminta yang ada kamu lihat di Smart TV, ya. Silakan dijawab, buat namanya. Oke, baik, sudah bisa kita lihat. Ini nomor 1, silakan dibaca dan langsung dijawab. Ini pertanyaan pertama. Pilih A, ini B, ini C, ini D. Sudah, kita lanjut. Nomor 2. Sudah. Nomor 3. Nomor 4 ya. Yang terakhir. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, biar kita langsung periksa. Coba ditukarkan dengan teman sebangkunya atau teman yang di depannya. Ya, biar sama-sama kita periksa. Silakan. Kita periksa. Kita kembali ke pertanyaan pertama. Nah, yang pertama, dekomposisi dalam mencari masalah berpikir komputasional artinya ini dia, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. C. Coba diperiksa. Siapa yang benar? Oke, tangan dulu untuk semua. Nomor 2. Mana kan contoh dekomposisi yang paling tepat untuk masalah kamar berantakan? Yang mana kira-kira nah? Jawabannya siapa yang benar? Nomor 3, Devani ini membuat kue ulang tahun untuk mama. Langkah dekomposisi yang paling logis adalah B. Yang mana? Ini? Oke, ya. Tangan dulu ke semua. Saya benar. Oke. Yang keempat, manakah dari contoh berikut yang merupakan penerapan dekomposisi saat ini membuat aplikasi e-commerce? Jawabannya adalah D. Ada yang benar? Ya, bagus. Yang salah, nggak apa-apa, Mas. Yang kelima, mengapa dekomposisi sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang sangat besar? Jawabannya adalah B, karena dekomposisi memungkinkan. Oke, oke, siapa yang benar semua? Siapa yang benar semua? Oke, tepuk tangan bu yang benar semua. Siapa yang salah satu? Oke, siapa yang salah dua? Oke, nggak apa-apa. Baik. Baik, jadi setelah kita tadi mengerjakan kuis, ternyata ada yang masih salah, ada yang sudah benar semua, tidak apa-apa. Berarti kamu sudah memahami apa itu pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi masalah kecil yang lebih sederhana. Nah, mengapa dekomposisi perlu dalam berpikir komputasional? Siapa yang bisa? Bisa? Yuk. Mengapa dekomposisi perlu dalam berpikir komputasional? Yuk. Ya. Bisa menyelesaikan masalah yang ada, yaitu memecah masalah besar menjadi
kecil. Bisa dibilang bagaimana? Sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Oke. Nah, apa yang terjadi jika dekomposisi itu langkah-langkah yang sudah dibuat? Bilang salah satunya. Apa yang terjadi? Jadi, iya, pelaksanaannya akan error, akan terjadi masalah, sehingga apa yang diminta tidak terjadi. Sudah baik. Itu saja. Kira-kira bagaimana perasaan Marina dalam pembelajaran kita pada hari ini? Bagaimana pelajaran dekomposisinya? Kira-kira sudah paham? Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, Bapak akan menjelaskan berpikir komputasional yang lain, yaitu pengenalan pola. Nanti anak-anak kami sekalian, kalian akan memahami tahap berikutnya dari berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan pulang. Silakan dipelajari dari rumah. Sebelum kita pulang, Bapak mengucapkan terima kasih kepada semua anak kami yang sudah berperan aktif ya pada hari ini. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Menurut agama dan kebijakan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang anak-anak sekalian.